wabarakatuh. Saya Nur Haja, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Sultan Daulat. Kali ini saya bersama Ibu Siti Hajar selaku guru bahasa Indonesia di SMK Negeri Sultan Daulat. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Nah, sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Baik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama, apa tujuan pembelajaran Ibu pada observasi nanti Bu? Tujuan yang ingin saya sampaikan kepada peserta didik adalah agar peserta didik mampu menyimak teks anekdot agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan tentang monolog, lawakan tunggal atau stand up komedi secara kritis dan reflektif. Ya, berarti Ibu berharap peserta didik Ibu mampu menyimak teks anekdot agar dapat mengevaluasi gagasan yang terdapat dalam teks anekdot, apakah itu stand up komedi atau sejenisnya ya Bu ya. Nah, kemudian apa area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Area yang ingin saya capai itu dalam bidang pengetahuannya. Jadi mereka itu saya harap dapat mampu mengerti, dapat mampu memahami pengertian dari teks anekdot, kemudian bisa membedakan teks anekdot dengan teks yang lainnya, kemudian memberikan contoh dari teks anekdot tersebut. Oke. Berarti ada ranah pengetahuan yang akan Ibu kembangkan ya Bu ya, mengenai bagaimana mereka dapat menyimak, kemudian juga di keterampilannya mereka dapat mengambil makna tersirat yang ada di dalam teks anekdot. Kemudian ya, kita bahas mengenai rancangan pembelajaran Ibu nanti. Nah, di dalam rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, mungkin bisa Ibu gambarkan mengenai modelnya, metode, strategi, media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti. Oke, jadi kalau di dalam observasi nanti saya ingin mengambil model pembelajaran itu berupa model PBM. Kemudian metodenya itu saya gunakan model ceramah, diskusi, kemudian presentasi di depan. Jadi mereka itu saya harap setelah saya mau mengasihkan materi, kemudian kepada mereka saya berharap mereka dapat presentasikan LKPD-nya. Jadi mereka presentasi di depan kelas bersama kelompoknya untuk membahas LKPD yang saya berikan. Oke. Nah, baik. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa model pembelajaran Ibu yaitu PBL atau Problem Based Learning. Itu dalam bentuk apa nanti Ibu sajikan? Yang saya sajikan dalam bentuk teks tertulis. Jadi ada teks nanti yang saya suruh kepada mereka LKPD. Jadi mereka setelah mereka menyelesaikan LKPD itu, saya suruh mereka untuk mempresentasikan hasil mereka di depan kelas bersama kelompoknya. Berarti metodenya itu bervariasi ya Bu ya. Ada ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, diakhiri dengan presentasi juga, barangkali begitu ya Bu ya rancangannya. Nah, kemudian media pembelajaran ini, apakah Ibu merancang media pembelajaran yang menarik bagi mereka nanti? Bisa Ibu jelaskan media pembelajarannya seperti apa? Karena dalam materi ini tentang teks anekdot, pasti kan berarti ada tampilan. Jadi tampilan yang saya gunakan itu menggunakan laptop dan InFocus. Jadi InFocus ini berfungsi untuk menampilkan gambaran atau video dari contoh anekdot tersebut. Jadi kalau misalkan saya hanya berceramah tanpa ada barangnya mereka akan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya anekdot tersebut? Bagaimana contohnya? Bagaimana rupanya? Jadi saya tampilkan materinya, kemudian saya tampilkan videonya. Oke. Nah, kalau seperti itu media pembelajarannya pasti kelasnya nanti sangat menyenangkan ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau apa yang akan Ibu lakukan kalau nanti tiba-tiba jaringan mati atau listrik pun
lakukan? Kalau misalkan di tengah jalan dalam pembelajaran nanti listrik tidak mendukung atau mati listrik, maka saya suruh mereka seperti itu membuka HP masing dan mencari contoh dari Amedot tersebut. Oke, berarti ada alternatif media lain yang juga yang akan Ibu gunakan. Kalau misalkan media yang Ibu sudah rancang nanti ternyata ada hambatan di jalan, maka ada mereka diperkenankan untuk membuka HP, mengakses contoh-contoh teks anekdot. Oke, baik Ibu. Nah, kemudian berikutnya, setiap kita melakukan apapun pasti kita sudah bisa baca lah hambatan atau tantangan yang akan terjadi ke depannya nanti kan gitu. Nah, kira-kira nih kemungkinan hambatan itu ada tidak Bu? Nah, kemudian dalam bentuk apa nih hambatannya? Kalau misalkan dalam pembelajaran dari proses pembelajaran mungkin pastinya ada hambatan. Kalau tidak dari saya mungkin dari peserta didiknya. Mungkin peserta didiknya ada yang curi-curi untuk membuka gadget, ada yang curi-curi untuk bercerita kepada kawan yang sebelahnya, ada yang merasa untuk permisi ke kamar mandi dan sebagainya. Mungkin itu hambatannya. Oke. Berarti kalau kita sudah bisa membaca apa hambatan yang terjadi, kemungkinan terjadi nanti, seperti tadi kalau misalkan medianya nanti tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka ada solusinya, boleh menggunakan handphone. Nah, mengenai siswa yang tadi ya bercerita dengan temannya, itu kan salah satu hambatan juga seperti yang Ibu sampaikan. Kira-kira solusinya apa nanti kalau memang itu kejadian nih Bu? Nah, apa yang akan Ibu lakukan? Jika misalkan mereka seperti yang saya bilang tadi, mungkin saya mengantisipasinya dengan memberikan icebreaking. Jadi agar mereka fokus kembali apa yang saya ajarkan dan pembelajaran berjalan dengan efektif. Nanti Ibu bisa menggunakan icebreaking untuk menarik kembali konsentrasi mereka supaya fokus pada pembelajaran ya Bu ya. Oke Ibu, kemudian terakhir nih, kapan nih rencana observasi Ibu ini akan dilakukan? Rencana saya insya Allah 2 minggu mendatang akan saya laksanakan observasi yang untuk pembelajaran atau materi hidup ini. Oke. Nanti secepatnya lah Bu ya, karena kalau sudah kita buat rancangannya seperti itu, sepertinya apalagi kalau sudah rencana kita matang udah gak sabar lagi langsung terjun langsung. Iya, udah gak sabar kita mau langsung terjun, mau melihat juga bagaimana hasilnya hasilnya supaya bisa dievaluasi apakah berjalan 100% atau tidak. Ya. Nah, baik Bu, di sini saya sudah mendengarkan apa yang Ibu rancang dalam kegiatan observasi pembelajaran nantinya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dapat tercapai. Dan selanjutnya kita akan bertemu pada kegiatan observasi kelas ya Bu. Di situ saya akan melihat dan juga mencatat beberapa hal mungkin yang akan terjadi dalam kelas Ibu nanti. Nah, kemudian setelah selesai observasi kelas nanti kita akan bertemu kembali untuk melakukan percakapan pasca observasi nanti yang akan didampingi juga oleh pengajar praktik ya Bu. Terima kasih Bu, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kita semua? Baik. Semoga pada hari ini secara walafiat, diberikan kesehatannya semakin lagi sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran dari awal hingga akhir. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Silakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi hidayni ilma wa fahma. Amin. Setelah kita berdoa, semoga setelah kita berdoa memberikan keberkahan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Amin. Sebelum saya memasuki materi pembelajaran, ada baiknya saya mengecek kehadiran kalian dulu. Kira-kira hari ini siapa yang tidak datang? Hadir. Hadir, apa keterangannya? Alfa. Kemudian Eja. Kemudian Aris. Baru Ananda. Sartajid.
kemudian reja. Ada reja. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita pada peserta atau peserta. Pancasila. Apa sebenarnya silakan dulu. Apa sebenarnya arti? Ya Bu. Masuk ke presentasi kita. Jadi materi kita ini adalah tentang mengungkapkan kritik lewat senyuman melalui teks anekdot. Jadi kalau kita tersenyum itu bukan berarti kita itu senang kepada orang lain. Yes. Setuju. Kita boleh? Setuju. Bisa jadi apa kita boleh? Bisa jadi dia itu menghina. Ada udang di balik batu ya. Iya. Ada udang di balik bakwan. Iya. Senyum kawanmu sama kamu bukan berarti dia itu suka. Bisa jadi itu menusuk dari dalam. Ya. Oh, sakit. Jadi anekdot ini adalah bercerita mengungkapkan atau menceritakan maksud tertentu. Maksud tersirat atau tersurat. Maksud tersurat adalah maksud yang ada maknanya. Oke, yang maksud lagi. Jadi tujuan pembelajaran sini ada dua. Yang pertama adalah siswa. Silakan bacakan dulu siapa? Oke dia. Jadi menurut itu adalah bercerita tentang sendiri. Dia bercerita sendiri sini. Seorang diri. Jadi dia bercerita di sini menceritakan keadaan dia atau keadaan orang lain, itu namanya dengan stand up comedy. Secara kritis, apa kritis? Ada yang bisa jawab kritis? Kritis itu apa kira-kira? Serius, main. Yani apa kritis? Kritis itu sekali-sekali bertanya, ingin tahu. Kritis itu ada ingin tahu. Dia nggak puas dengan jawaban satu. Tapi kalau sudah dijawab pertanyaan satu, bertanya lagi. Sudah dikasih jawaban, bertanya lagi. Itu namanya kritis. Reflektif. Apa kira-kira? Bertanya dengan kualitas mutu. Kualitas data dalam kritis sosial yang disampaikan dasar sebagai sumber informasi dalam bentuk berita di media cetak maupun elektronik. Media cetak itu contohnya apa? Kemudian buku, komik, novel. Kalau di elektronik HP, handphone, laptop, dan lain. Oke. Lalu masuk ke anekdot. Pelajaran yang minggu lalu itu kira-kira tentang apa? Observasi. Apa ya pengertian observasi? Yang melakukan penelitian atau pengamatan. Melakukan penelitian dan pengamatan. Jadi kalau dia tentang penelitian pengamatan, pelajarannya disebut dengan observasi. Kalau dia pembelajarannya tentang mengkritik seseorang, ada maksudnya pembelajaran disebut dengan Anekdot. comic strip. Coba kalian lihat dulu, di sini ada gambar apa sih? Ini dan ujungnya lihat. Kembali. Sudah dilihat? Sudah dilihat ini? Sudah. Kita bandingkan dengan komik yang kedua. Oke. Kalau kalian baca nama cerpen, si penulis namanya cerpenis. Kalau kalian baca novel, si penulis namanya
komik tersebut. Komik yang pertama, lihat nih. Kira-kira komik kita lihat dulu, kalian tonton dulu videonya. Kemudian nanti saya tanyakan adalah maksud tersirat dari video tersebut. Silakan ditonton. Nah, kita teruskan dulu ini. Jangan GN dulu, kita kenal di sini. Jadi kalau kalian tidak tahu stand up comedy, inilah ada stand up comedy. Inilah monolog. Sendiri dia berceritanya. Dari kelas. Sini. Oke, sebelum kita mengerjakan tugas, mari kita ice breaking dahulu. Silakan berdiri semuanya. Saya tahu saya mampu, saya hebat. Saya tahu saya mampu, saya hebat. Saya tahu mampu hebat. Tahu mampu hebat. Saya tahu saya mampu, saya hebat. Sekali lagi. Oke, apa? Tidak, sama aja. Gimana kelompok 5? Bisa? Apa yang masalah? Silakan bertanya sama saya. Ayo, coba dulu. Ini depan, sini depan. Nah, Sleman. Orientasi adalah ngomong soal liburan buat kebanyakan orang. Anak saya meminta liburan. Di situ dia ngomong soal liburan buat kebanyakan orang. Liburan itu buat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Kenapa liburan kepada anaknya tambah stres? Karena mencari uang. Minta kehidupan katanya banjir. Kata perahu katanya kebetulan menyelesaikan pekerjaannya, presentasinya. Kemudian kesimpulan dari materi yang dibahas ini adalah kesimpulan ya, kata yang tersirat. Dengan kata tersirat kita langsung daftarkan. Jadi kita berdoa menurut percaya masing-masing. Ketua kelas pimpin doanya. Anekdot dengan informasi yang akurat menuju pada sumber-sumber informasi yang valid. Kalian dapat tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hajah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Sultan Daulat. Senang sekali pada hari ini saya sudah bersama pengajar praktik yaitu Ibu Evi Suryani dan Ibu Siti Hajar, yaitu guru bahasa Indonesia di SMK Negeri Sultan Daulat. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Setelah beberapa waktu yang lewat, saya mengunjungi kelas Ibu, saya membuat catatan-catatan mengenai hal-hal apa yang sudah saya amati. Nah, hari ini kita akan refleksikan sebagai bahan evaluasi terhadap pembelajaran Ibu kemarin. Mudah-mudahan ada peningkatan dalam pembelajaran Ibu setelahnya nanti, ya Bu ya. Nah, jadi pada hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Nah, yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu setelah selesai melakukan kegiatan observasi pembelajaran kemarin? Setelah melakukan observasi kemarin, rasa saya tenang dengan beban yang ada.
pastinya. Karena kan kalau sudah kita menayangkan apa yang kita buat, perasaan itu jadi tidak terpikirkan lagi. Beban itu agak berkurang. Sudah lega, sudah plong. Sepertinya beban kita sebagai guru sudah satu persatu lepaskan. Alhamdulillah. Nah, kemudian bisa tolong Ibu sampaikan kembali apa nih tujuan pembelajaran pada kegiatan observasi pembelajaran Ibu sebelumnya? Jadi tujuan pembelajaran saya dalam materi teks anekdot itu adalah siswa mampu menyimak teks anekdot agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan tentang monolog, lawakan, tunggal atau stand up komedi secara kritis dan reflektif. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ialah menyimak peserta didik mampu menyimak teks anekdot agar dapat mengevaluasi gagasan yang terdapat dalam teks itu ya. Nah, bisa Ibu ceritakan juga area apa yang Ibu kembangkan dalam pembelajaran sebelumnya kemarin? Jadi kalau dalam pembelajaran kemarin saya mengembangkan area materi, area keterampilan dan pengetahuan. Jadi saya harap bahwa peserta didik itu dapat memahami atau dapat mengetahui contoh dari teks anekdot tersebut. Berarti Ibu mengembangkan area pengetahuan dan juga keterampilannya gitu ya. Nah, untuk supaya area yang Ibu kembangkan itu tercapai, strategi apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kemarin? Strategi yang saya gunakan adalah yang pasti adalah untuk menampilkan video tentang stand up comedy. Apa sih stand up comedy tersebut? Apa sih contohnya? Apa contoh dari anekdot itu? Apa contohnya? Contohnya adalah stand up comedy. Kalau sekarang stand up comedy itu jarang ya Bu ya. Tapi kalau yang tahun 2016, 18 itu mungkin ada. Untuk anak sekarang orang itu tidak tahu apa stand up comedy itu. Karena tidak ada lagi di TV, di siaran televisi tidak ada lagi stand up comedy. Kalau kita menayangkan lewat YouTube mungkin orang itu tahu oh ini stand up comedy. Padahal sebenarnya stand up orang yang pandai melawak, lucu itu bisa jadi potensi yang bagus untuk dikembangkan di stand up itu ya Bu ya. Contoh ini dia tidak nampak lagi, contoh ini tidak tahu lagi orang itu apa stand up comedy. Kalau sebelum saya menampilkan video tersebut orang tidak tahu, mesti meraba-raba. Yang mana Bu stand up comedy itu? Yang mana contohnya? Orang tidak tahu. Karena tidak pernah lagi ditampilkan di televisi. Akhir stand up comedy itu tahun 2020 kalau saya salah. 2020 sudah tidak ada lagi stand up comedy di televisi. Makanya Ibu membuat strategi dengan menampilkan tayangan kepada mereka, kepada murid, oh ini namanya stand up comedy. Dan ini adalah contoh dari teks anekdot. Oke Bu, kemudian model apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran sebelumnya? Model yang saya gunakan adalah model PBL. Jadi mereka itu melihat tayangan, setelah itu saya suruh mereka untuk mencatat hal-hal yang penting dari tayangan tersebut. Ibu menggunakan PBL ya, Problem Based Learning. Nah, kemudian untuk metodenya nih Bu, bagaimana metode pembelajaran yang Ibu gunakan sebelumnya? Metode yang saya gunakan itu melihat laptop atau InFocus. Jadi mereka itu melihat dan mendengarkan saya diskusi pertama, kemudian adalah berceramah. Saya tentunya pasti melakukan ceramah dulu tentang pengertian, kemudian tentang ide kebahasan yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Setelah saya berceramah, kemudian mereka berdiskusi tentang apa yang saya suruh, seperti menyelesaikan FKPD dan seterusnya. Berarti ada beberapa metode lah yang Ibu gunakan kemarin ya, sama kemudian dilanjutkan dengan diskusi, presentasi juga mungkin ya Bu ya. Kemudian seterusnya media apa yang Ibu pakai kemarin? Media yang saya pakai itu adalah media dengan menggunakan FKPD, kemudian menggunakan tayangan dari YouTube. Jadi pastinya saya akan menggunakan, dan mereka pun lebih mengetahui tentang contoh dari anekdot tersebut. Jadi Ibu sudah menggunakan media yang menarik sebenarnya dalam pembelajaran kemarin ya Bu ya, sudah menggunakan YouTube, tayangan-tayangan mengenai teks anekdot, menggunakan InFocus, FKPD juga ya Bu ya. Nah, ya. Kemudian Bu, untuk penilaian apa yang Ibu lakukan pada observasi sebelumnya? Penilaian saya lakukan adalah penilaian tes tertulis
kelompok, dari diskusi kelompok itu mereka mengumpulkan penilaian kepada saya. Oke, berarti Ibu mau lakukan tes tertulis, iya, dan observasi. Oke. Kemudian dari pembelajaran Ibu sebelumnya, seberapa persen sih ketercapaian yang sudah Ibu dapatkan yang bisa Ibu lakukan? Untuk ketercapaian yang saya dapatkan, yang saya rasakan dari observasi kemarin itu sekitar 80%. Oke, berarti 1 sampai 100 80% yang tercapai. 20% 20% lagi belum tercapai. tercapai. Nah, yang di antara 80% yang sudah tercapai itu yang apa yang bisa Ibu lihat yang sudah berhasil atau yang sudah berkembang? Yang sudah berkembang ada 80% itu otomatis yang pertama adalah pengertian. Mereka tahu tentang pengertiannya, mereka tahu tentang kaidah perbahasa itu apa, kemudian contoh dari teks amendment itu apa. Jadi dari penayangan, dari tayangan yang saya sampaikan, yang saya tampilkan, mereka tahu oh ini rupanya teks amendment itu, oh ini rupanya contohnya gitu. Jadi mereka sudah mengetahui barang dari amendment itu apa, inilah teks amendment itu dari tampilan yang saya tampilkan. Ya, berarti dalam hal pengetahuan sudah tercapai ya Bu ya. Mereka sudah bisa memahami teks anekdot dan juga jenis-jenisnya. Nah lalu 20% yang belum tercapai itu dalam hal apa kira-kira? 20% yang belum tercapai itu menurut saya adalah dari teks anekdot ini kan diperlukan adalah makna tersirat. Jadi teks anekdot itu ada materi yang perlu dikembangkan, itu peserta didik mampu memahami makna tersirat yang ada di dalam teks anekdot. Jadi di dalam teks anekdot itu mereka tidak memahami apa makna tersirat yang ditampilkan dalam video tersebut. Mesti meraba-raba. Jadi yang mereka pikir tes apa namanya makna tersirat itu adalah makna yang pesan, padahal bukan pesan, beda lagi pesan dengan makna tersirat. Kalau pesan mungkin langsung ya, kalau tersirat tidak terlihat dengan mata. Ya, berarti yang perlu ditingkatkan itu keterampilan mereka dalam melihat oh ini ada makna loh sebenarnya di balik teks anekdot ini. Nah kemudian tentu kalau kita melakukan apapun itu tentu ada tantangan dan hambatan. Nah apa nih yang menjadi tantangan dan hambatan Ibu dalam pembelajaran sebelumnya? Tantangan yang saya rasakan setelah observasi tersebut adalah tidak seluruhnya peserta didik itu bisa diajak kompromi. Jadi ada kadang-kadang ada yang mesti usil sama kawannya, masih curi-curi buka gadget HP untuk melihat pesan WA atau sejenisnya. Jadi mungkin di tantangannya di situ, di peserta didiknya. Oke, ada tantangannya itu terkadang murid kita ini kurang fokus. Ya. Nah, lalu apa yang Ibu lakukan supaya hal tersebut kemarin itu ya kalau murid kurang fokus supaya mereka bisa fokus kembali ke pembelajaran, apa yang Ibu lakukan? Jadi untuk melatih mereka agar fokus lagi dalam pembelajaran yang saya sampaikan, saya sebelum masuk ke praktik, sebelum masuk ke ke proyek kelompok, saya melakukan isi briefing. Jadi mereka agar menyelesaikan tugas tadi mereka semangat. Ya, nanti kita pancing dengan menggunakan ice breaking ya Bu ya. Nah lalu setelah Ibu lakukan ice breaking, bagaimana dampaknya setelah itu? Apakah ada peningkatan? Jadi fokus mereka kembali atau bagaimana? Jadi setelah mereka melakukan ice breaking, otomatis mereka lebih semangat untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, tugas LKPD saya berikan. Iya, berarti ada dampaknya gitu ya. Nah kemudian apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya supaya pembelajaran ya seperti ini nanti kalau tadi 80 nanti jadi 100 gitu. Jadi rencana saya ke depannya agar materi teks anekdot ini dapat tercapai 100%, saya akan melakukan tayangan-tayangan. Jadi itu bukan hanya satu tayangan yang saya tampilkan, mungkin ada 2 atau 3 tayangan yang saya tampilkan sehingga mereka dapat memahami teks tersirat yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Ya, berarti Ibu harus mencari lebih banyak referensi ya, sumber belajar yang bisa Ibu tampilkan nanti kepada murid Ibu ya. Kemudian siapa yang akan Ibu libatkan? Yang saya libatkan otomatis pertama ada peserta didik, yang kedua saya sendiri, yang ketiga adalah teman sejawat.
Karena kan mungkin kesadaran kita itu bercerita atau main-main ke masa jawab, mungkin ada hal-hal yang tersinggung, tapi si teman tidak mengerti, sebenarnya kita sudah tersakiti, tapi mereka tidak mengerti. Mungkin di situ bisa kita lebih memaparkan kepada mereka bahwasan inilah kesan hidup tersebut. Iya, berarti ada kolaborasi lah di antara murid, guru, dan juga sejawat, Ibu ya. Oke, secara keseluruhan saya sudah lihat kemarin pembelajaran Ibu itu sangat menyenangkan, kelas aktif, kemudian Ibu bisa menyediakan media pembelajaran yang menarik pada peserta didik juga. Secara keseluruhan saya lihat sudah bagus dan menyenangkan. Nah, baik, terima kasih Bu Siti sudah berbagi sebagai refleksi atas pembelajaran Bu sebelumnya. Mudah-mudahan Ibu sudah dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran kemarin, dan kedepannya apa yang Ibu inginkan dalam pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu Eki Suryani selaku pengajar praktik sudah hadir menyaksikan percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Kita akhiri pertemuan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.